Selanjutnya nomor 14 adalah kartu Fox atau rubah. Nah, kartu rubah itu secara referensi yang sering kita dengar seperti misalnya serigala berbulu domba begitu ya. Jadi ini kita musti hati-hati atau musti waspada akan tampilan luar, bahwa sebenarnya yang terjadi itu tidak seperti tampaknya ya. Jadi itulah makna dari kartu Fox. Kartu nomor 15 adalah bear atau beruang. Nah, beruang ini ada makna seperti misalnya dalam ungkapan mama bear begitu ya. Jadi ada sifat melindungi, sifat proteksi, sifat keibuan yang luar biasa besar, yang seperti seekor beruang, induk beruang yang melindungi anak-anaknya. Ya, jadi ini juga bisa merujuk pada seseorang, bisa perempuan yang punya kekuasaan atau mempunyai kekuatan untuk melindungi begitu. Kartu nomor 16 adalah kartu bintang. Nah, ini hampir serupa dengan kartu bintang yang ada di kartu tarot ya. Jadi artinya bisa merupakan petunjuk karena bintang sering diasosiasikan sebagai penunjuk arah bagi nelayan yang melaut di malam hari. Ya, selain petunjuk, nanti kita juga perlu melihat konteks dari pertanyaannya. Nah, bintang-bintang ini juga kan benda langit yang dilihat di atas sana. Nah, ini juga bisa berarti posisi atau status seseorang yang tinggi, misalnya seperti selebriti atau seseorang yang dihormati begitu ya, karena dia cemerlang kerlap-kerlip di atas langit begitu ya. Jadi kita lihat konteks dari pertanyaannya dan kartu-kartu yang ada di sekitarnya. Nomor 17 adalah kartu stork. Stork itu seperti burung bangau ya, atau burung kuntul. Nah, burung kuntul itu kan dalam referensi populer itu sering dikaitkan dengan datangnya seorang bayi begitu ya, kelahiran atau kehamilan seperti itu. Bisa juga nanti tergantung konteksnya, tapi bisa pula ini berarti migrasi ya, karena biasanya kita melihat sekawanan burung kuntul atau burung bangau terbang begitu, itu biasanya kan bergerombol begitu. Nah, dia biasanya melakukan itu karena dia pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari perubahan cuaca yang dingin ke tempat yang lebih hangat. Nah, bisa juga dalam konteks pertanian, datangnya kuntul itu kan biasanya membarengi petani yang selesai membajak sawah. Jadi ini bisa juga diartikan sebagai potensi akan adanya hasil begitu yang akan dipanen. Jadi begitu kurang lebih makna dari kartu stork. Dog is a man's best friend katanya ya, atau anjing adalah sahabat terbaik dari manusia. Nah, kartu nomor 18 dog atau anjing itu bisa berarti loyalitas, kesetiaan, atau dukungan dari orang yang dekat ya, seperti teman-teman atau sahabat ya. Nah, kita juga nanti seperti biasa melihat konteks pertanyaan dan kartu yang melingkupinya. Apa yang terbayang ketika teman-teman melihat kartu tower atau menara ini ya? Kartu menara itu merujuk pada suatu suasana yang seperti di korporasi begitu, yang dingin, kaku, tapi terorganize dengan baik ya. Jadi semacam perusahaan, korporasi, atau suasana yang formal. Kemudian apalagi ya, bisa juga berarti seseorang yang tinggi begitu badannya ya, secara literal ya. Jadi perlu diingat bahwa dalam Lenormand kita juga perlu membaca kartu itu sesuai dengan konteks pertanyaan, dan kadang-kadang gambar yang ada di dalam kartu itu maknanya bisa sangat harafiah ya, seperti misalnya menara tinggi berarti kemungkinan ada orang yang dengan ciri-ciri seperti itu, tinggi badannya. Kartu nomor 20 adalah kartu garden atau taman. Nah, taman itu kan biasanya tempat terbuka untuk umum ya. Jadi ini bisa diartikan sebagai ruang terbuka atau suatu pertemuan di tempat terbuka seperti di kebun, atau permasalahan atau isu-isu yang dibahas secara umum atau publik. Ya, jadi garden adalah tempat yang terbuka, tempat bertemunya
manusia, ya. Jadi bisa diartikan sebagai sesuatu yang diketahui oleh umum. Berikutnya kartu gunung nomor 21. Nah, mountain atau gunung ini ada beberapa interpretasi. Ada yang mengartikannya sebagai halangan besar, ya, karena mendaki gunung itu kan sangat luar biasa. Bahkan gunung-gunung tertinggi yang seperti Gunung Everest itu juga memakan korban. Jadi ini bisa diartikan sebagai halangan besar yang dihadapi oleh si penanya, ya. Nah, ini tergantung halangannya itu apa, itu bisa dilihat dari kartu yang ada di sebelahnya, ya. Nah, yang kedua, yang ini mungkin tidak ada dalam kepercayaan populer internasional. Nah, gunung itu bagi masyarakat tertentu di Nusantara itu juga berarti sesuatu yang diagungkan. Nah, sesuatu yang diagungkan, dihormati itu juga memerlukan suatu pengorbanan, suatu tirakat atau masa prihatin untuk mencapainya. Ketika orang naik gunung di Jawa misalnya, itu orang tidak boleh sembarangan ngomong dan harus ada pranata yang harus diikuti supaya sampai di tempat dengan selamat, ya. Jadi ini juga bisa diartikan sebagai masa prihatin, masa tirakat, ketahanan dan kesabaran itu diuji.